Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Hari ini Minggu 2 Juni 2024. Di sini kita akan mencoba menganalisa beberapa saham yang berada di grup top loser di 1 minggu kemarin dari tanggal 27 hingga 31 Mei 2024. Apakah ada yang menarik di emiten top loser ini atau tidak? Kita di sini akan coba cek dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Kita mulai saja untuk yang pertama di sini di grup top loser ada dari emiten Maja Agung Latex Indo atau Suri. Di sini dari sisi teknikal di IPO di Desember 2023, lalu naik di awal 2024 dari harga 150 hingga ke 750. Lalu sekarang beranjak turun kembali ke harga IPO-nya. Di atas ini ada area resistansi. Di atas sini sekarang harganya di 153, lalu di sini ada strong support-nya di area harga 134. Dan sekarang masih terlihat di candle terakhir di hari Jumat kemarin masih penutupan masih ditutup dengan candle merah. Yang masih belum menunjukkan ada indikasi untuk rebound kembali. Mungkin bisa coba tunggu dulu ada konfirmasi candle hijau atau candle konfirmasi bahwa dia akan rebound kembali ke atas. Saham ini tentunya dari sisi teknikal di sini menarik apabila dia ada konfirmasi rebound dulu di area mendekati area supportnya di 135. Oke, mungkin itu dari sisi teknikal. Kita coba gabungkan analisa teknikalnya dengan bandarmologi dari emiten Suri ini. Dia IPO 7 Desember. Kita lihat. Apabila kita lihat di sini ada dari broker AHA yang melakukan distribusi, dia di 162 saat melakukan distribusi. Mungkin saat IPO ini dia yang mendistribusikan barangnya. Lalu yang lainnya ada yang di rata-rata harga 390-an dan di 200-an saat melakukan distribusi. Ada RF, GRNI, YU dan yang lainnya, tapi di sini yang masih akumulasi ada dari bandar broker LG di sini masih cukup banyak melakukan akumulasi di 346. Kita tandai di 346, lebih tepatnya ada di area sini sebagai area support kuatnya di sisi bandarmologi. Maaf, di 300 kurang lebih 346. Kurang lebih di sini ya. Jadi 346 ini adalah area strong supportnya dari sisi bandarmologi. Maka dari itu tinggal tunggu dulu konfirmasi rebound. Dari sisi teknikal candlestick area support di harga 135. Tentunya apabila di harga tersebut ada konfirmasi naik, ada indikasi untuk melanjutkan kenaikannya. Minimal di sini ada resistansi dari sisi candlestick. Resistansi pertama ada di area harga 226. Lalu selanjutnya ada resistansi juga di kisaran area sini di 294. Lalu selanjutnya ada area strong supportnya apabila bandarnya ingin menaikkan kembali setidaknya mendekati area akumulasi bandar dari broker LG di harga 346. Tentunya dia pun kalau melakukan akumulasi di bawah sini dan menaikkannya, yang pasti harga rata-rata dia pun ikut turun berbeda di harga yang sekarang.
Tetapi secara keseluruhan untuk emiten suri ini masih menarik untuk dilirik di kedepannya. Oke. Kita lanjut ke emiten yang kedua. Di grup top loser di minggu kemarin ada BSML. Di sini BSML pernah masuk ke analisa kita yang sebelumnya berada di area support. Lalu di sini ada trendline bearish di atas ini. Di area bearish dia sempat sideways, sempat breakout di area bearish, tetapi dia malah breakdown di area supportnya. Lalu di sini terlihat dia sedang berada di harga 99, ada candle hijau di sini sebagai konfirmasi apakah dia akan melanjutkan kenaikannya apa tidak. Apabila lihat di beberapa bulan sebelumnya pun tidak ada area support lagi karena dia IPO di area harga sekitar 166. Berarti di sini di area cash ini sudah muncul candle hijau, bisa kita jadikan area support di harga 97. Dari sisi teknikal tentunya apabila saham ini kuat tidak breakdown di area harga 97, tentunya dia bisa naik kembali setidaknya hingga menyentuh area dari trendline bearish-nya. Itu mungkin dari sisi teknikal. Lalu kita coba cek dari sisi bandarmologi dari emiten BSML ini. Apabila kita lihat di sini dari sisi bandarmologi terlihat lebih dominan di sini ya yang melakukan distribusi dari beberapa broker di sini, FS 1 juta lot dan yang lainnya sekitar ratusan ribu lot. Mereka melakukan distribusi di area harga 160-an. Cukup atas mereka melakukan distribusi 166, 168 mungkin di area yang biru sini di 166. Lalu di sini yang melakukan akumulasi, apabila kita lihat masih ada bandar broker CP yang melakukan akumulasi masih banyak di area harga 165, tidak jauh dengan harga sini di 166. Tetapi di sini yang melakukan akumulasi pun hanya dari broker CP ya di sini yang kuat melakukan akumulasi. Maka tentunya untuk emiten BSML ini apabila jangka kedepannya terlihat dari broker CP lanjut melakukan akumulasi dan harganya dari sisi teknikal ditahan di atas harga 97, emiten ini masih menarik. Tetapi apabila dia melanjutkan breakdown di bawah harga 97, tentunya lebih baik ditinggalkan dulu karena takutnya dia lanjut mengalami penurunan lebih dalam lagi bahkan hingga ke harga 50. Maka dari itu untuk BSML ini hati-hati di hari kedepannya apabila dia breakdown di bawah harga 97. Oke, kita lanjut ke emiten yang ketiga, ada IOTF yang sekarang masuk ke grup loser di 1 minggu kemarin. Bisa dilihat di sini untuk emiten IOTF ada area support di area harga 76 dan 71, lalu di sini terkonfirmasi breakdown dari sisi teknikal. Berarti tidak ada lagi sebagai area supportnya. Tentunya dari sisi teknikal sudah tidak menarik ya dari emiten IOTF ini. Tapi kita coba cek dulu bagaimana di sisi bandarmologinya.
dari emiten IOTF. Untuk IOTF ini di sini lebih dominan ya di sini yang melakukan distribusi. Ini untuk Becky pun dia harusnya masuk ke grup distribusi. Ada BRAK yang melakukan distribusi juga cukup banyak di 131, 137, tetapi apabila kita fokus dengan yang melakukan akumulasi di sini ada yang banyak, ada RG 181.000 lot di harga 90. Lalu ini ada CP dengan 900.000 lot di harga 111. Di belasan berarti di area support yang ada di sini di kotak ini di 108 hingga 121. Maka dari itu mungkin apabila kedepannya dari emiten IOTF ini masuk kembali ke area dari strong supportnya di 71, dia masuk kembali di atas harga 71, tentunya masih menarik, tetapi untuk sekarang hati-hati yang memiliki saham di emiten IOTF ini, karena dia sudah di breakdown di area supportnya dari sisi teknikal. Tentunya bisa melanjutkan penurunannya hingga ke harga 50 untuk area support selanjutnya apabila tidak ada bandar yang ingin meng-up lagi dari emiten ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya untuk emiten yang keempat ada PTRO atau Petrosi. Di sini dia naik ya, sebelumnya cukup signifikan dari harga 4.000, sebelumnya sempat masuk ke grup top gainers, lalu dia naik sekitar kurang lebih 119% di sini hingga menyentuh area resistansi dari trendline bullish yang ada di atas ini sebagai area resistansinya dia. Lalu dia breakdown kembali di area resistansi dan sekarang berada di harga 6.700-an. Apabila dilihat dari sisi teknikal, di sini ada area support ya dari sisi teknikal di harga 6.525. Tidak jauh dari harga sekarang dari sisi teknikal. Lalu di sini ada beberapa support juga apabila di breakdown ya di harga tersebut di harga 6.525 ada support yang kedua di 6.000 dan support yang ketiga di 5.425. Itu mungkin dari sisi teknikal. Support ditentukan dari sisi candlestick. Lalu kita coba lihat dan gabungkan analisa teknikal dengan bandarmologi dari emiten PTRO ini. Di sini secara keseluruhan ya ada HP dari bandar broker HP yang melakukan distribusi cukup banyak ya di sini. Di area harga 7.100-an, cukup di bawah dibanding harga sekarang yang di 750, rata-rata distribusi masih di bawah. Ada YU yang melakukan distribusi cukup banyak juga di rata-rata harga 7.800, berarti di atas. Lalu di sini yang melakukan akumulasi yang masih banyak memiliki barang dari emiten PTRO ini ada AZ, BK, IF, dan yang lainnya dengan rata-rata harga mereka. Ada yang di 7.500, 7.700, bahkan untuk IF sendiri di 6.900, dan dari bandar broker DP 20.000 lot nyangkut di 8.400, cukup atas dia di area resistansi. Tetapi kita fokus di sini untuk yang kebanyakan dari AZ ya di sini
Dia akumulasi masih cukup banyak di 50 miliar di area harga 7.568, tentunya masih di atas ya. Berarti kisaran di area resistansi di sebelah sini, di area atas ini. Sudah jauh dari sini, di sini ada resistansi dari sisi candlestick. Maka dari itu penggabungan analisa dari emiten PTRO ini apabila tertahan dia atau rebound di harga 6.525, tentunya ada resistansi pertama di sini di area harga 7.600. Lalu sebagai harga dari rata-rata akumulasi dari Bandar Broker AZ juga. Tentunya masih menarik ya. Apabila dia harganya tetap tertahan di atas area harga 6.525. Lalu kita pun memilikinya tidak jauh dengan area support dari sisi teknikal. Oke, cukup analisa dari emiten PTRO. Kita lanjut ke emiten selanjutnya yang kelima. Di grup top loser ada Oasa di sini atau Maharaksa Biru Energi TBK. Kita lihat sisi teknikal, dia bergerak candlenya seperti ini. Ada area strong supportnya sebenarnya di sini, tetapi di breakdown di sini ya. Di sini juga sebagai area support, di sini. Tetapi dia sempat menyentuh ke area harga 95, tetapi sekarang diangkat lagi di harga 119. Tentunya untuk emiten Oasa ini dari sisi teknikal masih menarik karena masih kuat dia. Rebound kembali di area supportnya yang ada di 95. Tapi kita coba cek dulu bagaimana untuk analisa bandarmologinya dari emiten Oasa ini. Untuk emiten Oasa ini bisa dilihat untuk bandarmologinya sendiri di sini terlihat jelas sekali ada apa ini dari Bandar Broker II yang melakukan akumulasi besar-besaran 14 juta lot hampir 15 juta lot di rata-rata harga 129. Cukup atas ya, kita coba tandai 129, setidaknya ada di area sini di harga rata-rata, ada juga di sebagai area resistansi atau support ya, strong support dari harga rata-rata akumulasi bandar dari I2 di 129. Lalu ada yang lainnya FS, HP, kurang lebih tidak jauh juga dari harga tersebut. Maka tentunya saham ini dari sisi teknikal masih menarik. Setidaknya dia bisa ada resistansi pertama di sini di harga 129. Bahkan apabila dia breakout di area supportnya di 129, di breakout ke atas kembali, tentunya ada indikasi kemungkinan naik selanjutnya di area resistansi yang selanjutnya di harga 148 di sini. Untuk jangka panjangnya, karena di sini jelas sekali dari sisi bandarmologi sangat kuat sekali dari Bandar Broker I2 melakukan akumulasi yang cukup banyak dari emiten Oasa ini. Jadi secara keseluruhan masih menarik ya untuk jangka kedepannya dari emiten Oasa ini. Oke, kita lanjut ke emiten yang selanjutnya di sini. Ada MKAP atau Multikarya Asia Pasifik Raya. Apabila kita lihat di sini sepertinya pernah masuk ke analisa di beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang. Dia
naik terus di IPO-nya di 150-an hingga ke harga 480-an. Lalu ARB di hari Kamis dan Jumat kemarin tetapi ditutup dengan penutupan di area 78. Kemungkinan ini bagusnya masuknya kemarin di hari Jumat saat dia melakukan ARB kedua di kisaran harga 290-an ya. Kalau dapat di harga kemarin sangat menarik, bahkan udah untung sangat besar dari emiten MKAP ini. Karena dari sisi teknikal sudah sangat jelas sekali di area harga 288 ini sudah mendekati area support. Tentunya saat kemarin apabila ARB di harga 294 ini sudah sangat menarik. Walaupun ARB tapi menarik untuk coba diakumulasi karena sudah mendekati area support, dan tentunya kita coba cek dulu untuk penggabungan analisa dari sisi teknikal maupun bandarmologi dari emiten MKAP. Kita cek di sini. Kita coba lihat dari IPO-nya di 12 Februari. Apabila dilihat dari bulan Februari saat dia awal IPO, di sini jelas ada dari broker YJ melakukan distribusi cukup banyak di 287, tepatnya di area sini ya, dia rata-ratanya 28 dan 287 di area support sini. Lalu di sini tapi masih ada yang mengakumulasi cukup banyak, ada AK, ATIU dan yang lainnya dengan harga rata-rata mereka. Bahkan untuk AK sendiri di 313 dan yang lainnya di 272, 285, masih di atas harga 270-an. Berarti mendekati ya, tentunya harga bandar pun mendekati area support yang ada di harga 288. Sedangkan untuk AK sendiri memiliki di 313, cukup atas ya, maka tentunya. Dan sekarang sedang berada di 378, tentunya kurang menarik karena di sini ada area resistansi ya di sini. Dari sisi technical candlestick, di sini sebagai area resistansi di 382 dan sekarang 378. Tentunya apabila di breakout kembali nanti di hari Senin, tentunya menarik apabila dia melakukan breakout di harga 382, bisa melakukan melanjutkan kenaikannya lagi setidaknya hingga ke resistansi yang pertama yang ada di 432. Lalu resistansi yang selanjutnya di 474. Tentunya apabila dia breakout di 474, tentunya breakout all time high bisa melakukan atau melanjutkan kenaikannya lebih tinggi lagi. Tetapi dari sisi bandarmologi tentunya saham ini kurang menarik, terlalu kemahalan di 378. Tentunya bisa coba tunggu, bersabar dulu dari sisi bandarmologi hingga dia dibawa turun dulu ke area supportnya di area harga 288 hingga 300-an. Mungkin itu analisa dari emiten MKAP. Kita lanjutkan ke emiten yang berikutnya. Ada emiten di sini NASI atau Wahana Inti Makmur. Di sini juga saham ini atau emiten ini pernah masuk ke grup top gainers di beberapa minggu ke belakang, naik dari harga 50-an bahkan hingga ke 160. Lalu turun ke 133 dan naik kembali, sekarang sudah berada di harga 148. Tentunya di sini telat ya apabila belinya nanti di hari Senin. Bagusnya belinya waktu di hari Kamis atau Jumat kemarin saat dia sedang berada di area support di harga 133. Tentunya apabila dilihat di sini ada area support ya dari sisi candlestick. Di area sini sebagai area support. Dia juga dikonfirmasi
Di sini dia tertahan, penutupannya di atas area support, bahkan di hari Jumatnya dia naik kembali hingga ke harga 148, naik sekitar 9,6%. Dari sisi kenaikannya, maka tentunya apabila dari sisi teknikal lebih amannya bisa coba tunggu kembali di area supportnya di harga 133 agar kita memiliki harga saham dari emiten nasi ini tidak jauh dari area support. Lalu selanjutnya kita coba cek dari sisi bandarmologi agar kita bisa lebih akurat mendapatkan hasil analisa dari emiten nasi ini. Apabila dilihat di sini dari emiten nasi ini ada dari broker GR yang melakukan akumulasi cukup banyak, tetapi dia memiliki di area harga 90, lebih tepatnya di area support di sini ya, cukup jauh dibanding harga sekarang yang berada di harga 148. Lalu tetapi di sini ada dari broker AG, cukup banyak juga dia melakukan akumulasi, tetapi dia memiliki di area harga 151. Berarti tentunya dia memiliki di atas ini 151 tidak jauh di harga sekarang penutupan di 148. Tetapi tentunya agar hati-hati apabila membelinya di harga sekarang, karena dari sisi teknikal tentunya area supportnya ada di harga 133. Maka dari itu mungkin lebih amannya bisa coba tunggu dulu apabila ingin memiliki saham ini, coba tunggu untuk masuk kembali ke area support selanjutnya apabila masuk atau di harga 162 ini di breakout, sudah mendekati area resistansi di atas ini. Tetapi secara keseluruhan dari bandarmologi saham ini sudah mahal karena secara khusus dari bandar broker GR sendiri mungkin dia yang menaikkan di harga 50, dia memiliki rata-rata harga di harga 90. Tentunya hati-hati karena takutnya dari broker GR ini melakukan distribusi besar-besaran yang mengakibatkan ARB beruntun, bahkan bisa turun kembali ke area harga 90. Maka secara keseluruhan dari emiten nasi ini agar hati-hati dan kurang menarik ya dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Oke, cukup untuk emiten nasi. Kita ke berikutnya ada dari LPKR atau Lipo Karawaci. Sini bisa kita lihat sempat naik dari harga 60 ke harga 97 ya, hampir 100%, dan sekarang bearish cukup kuat di sini hingga sekarang sudah berada di harga 67, sudah masuk ke area supportnya lagi. Di sini, tetapi di sini ada juga area sebagai area resistansi dari trendline bearish sebelumnya. Mungkin bisa coba tunggu rebound di area sini, di bawah sini mungkin lebih tepatnya sudah turun kembali ke harga 60-an di sini. Coba tunggu konfirmasi candle hijau. Mungkin itu dari sisi teknikalnya bisa coba tunggu dulu ada konfirmasi rebound dari trendline bearish sebelumnya yang ada di area harga 61 atau bahkan di 59. Lalu dari sisi teknikal juga dari sisi candlestick ada area support juga di sini, strong support di 58. Tetapi coba kita lihat dulu dari bandarmologinya. Dari emiten LPKR. Untuk emiten LPKR ini di sini terlihat jelas ya, ada dari bandar broker KZ, AK, dan ada BB
yang melakukan distribusi lebih dominan di sini dengan rata-rata distribusi mereka yang di 83, 71, dan 92. Cukup banyak ya mereka melakukan distribusi cukup atas juga apabila ada kenaikannya di area harga 58 hingga 97. Lalu di sini yang masih melakukan akumulasi atau masih memiliki barangnya dari emiten LPKR ini dari MG, TP, CC, PD, dan yang lainnya masih memiliki di area harga 77 dan 71. Untuk PD sendiri ada di 81. Mungkin masih banyak yang nyangkut ya di sini dari emiten LPKR ini. Apabila kita tandai di 71 di sini, lebih tepatnya di area sini ya, masih memiliki, tetapi secara keseluruhan rata-rata ya yang masih memiliki saham ini masih memiliki harga sahamnya di atas harga harga saham sekarang ya, rata-rata mereka, karena sekarang berada di harga 67. Tetapi tentunya dari sisi teknikal apabila kita gabungkan analisanya dengan bandarmologi, dari bandarmologi masih menarik, tapi dari sisi teknikal tentunya di sini masih strong bearish ya. Dari sisi candlestick-nya pun mungkin bisa coba tunggu dulu ada indikasi muncul candlestick hijau sebagai konfirmasi rebound, atau coba tunggu untuk ada rebound di area support barunya di sini yang sebelumnya sebagai area trendline bearish. Sekarang karena dia udah di breakout di tanggal 7 Mei atau 6 Mei di sini, coba tunggu dulu ada rebound di area bawah sini untuk lebih amannya kembali dari sisi analisa teknikal, dari sisi candlestick ya di sini di 58. Mungkin itu saja analisa dari LPKR ya. Secara keseluruhan dari bandarmologi masih menarik, tapi dari sisi sisi teknikal di sini kurang menarik dari emiten LPKR ini, karena area strong supportnya di sini masih jauh di 58, dan candlestick terakhirnya pun masih merah kuat ya, di sini masih bearish. Mungkin itu saja analisa di hari Minggu ini, beberapa saham yang masuk di top loser di 1 minggu kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat ya analisa ini untuk semuanya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.